Halo, perkenalkan nama saya Widya Glaucia Rulesin, NPM 12114201200200200. Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, dosen pengampu saya yaitu Ibu Grace Wekan. Di sini saya akan melakukan tinjauan kasus yang dimulai dari pengkajian, analis data, implementasi, intervensi, dan evaluasi. Di sini saya masuk dengan pertama yaitu pengkajian. Pengkajian saya ambil ada dua, yaitu pertama identitas pasien dan kedua keluhan pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas pasien. Nama Tuan H, umur 60 tahun, alamat Batu Meja, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, diagnosa medis yaitu hipertensi. Dua, keluhan utama pasien mengeluh kepala pusing, riwayat kesehatan sekarang belum bawa ke rumah sakit. Pasien mengeluh kepalanya terasa pusing, perut terasa mual, tangan terasa kesemutan. Kemudian oleh keluarga Tuan H langsung dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Riwayat kesehatan dahulu, 9 tahun yang lalu Tuan H pernah dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Kedua yaitu data analis. Di sini saya ambil data analis. Ada 3 data analis. Pertama, data subjektif. Pasien mengatakan kepala terasa pusing, tengkuk terasa kaku, tangan terasa kesemutan. Problem, gangguan nutrisi jaringan cerebral. Etiologi, peningkatan tekanan intrakarnial. Data objektif, pasien tampak lemas, mata sulit untuk dibuka, tekanan darah 170/110, nadi 93 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Yang kedua yaitu data subjektif, pasien mengatakan makan hanya habis 1/2 porsi, tenggorokan sakit saat menelan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Etiologi, intake yang tidak adekuat. Data objektif, mukosa bibir kering, berat badan sebelumnya 75 kg, status nutrisi tidak keseimbangan. Dan ketiga yaitu pasien mengatakan tangan kirinya sulit untuk digerakkan, belum bisa banyak gerak. Intoleransi aktivitas, kelemahan fisik. Daftar objektif, semua kebutuhan pasien dibantu oleh keluarga pasien. Di sini saya masuk yang ketiga yaitu diagnosa keperawatan. Berdasarkan analisa data yang saya amati, maka prioritas masalah yang dapat ditegakkan yaitu 1. Gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakarnial. 2. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan hidup berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Dan 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Saya masuk yang keempat yaitu intervensi keperawatan. 1. Pada tanggal 9 Mei 2016, diagnosa pertama, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tidak terjadi kerusakan di organ kriteria tersebut. Hasil yang ditemukan yaitu tekanan darah dalam batas normal 130/90 sampai 140/95. Intervensi. 1. Pantau tekanan darah. 2. Pertahankan tira baring selama fase akut. 3. Ajari teknik relaksasi. 4. Beri tindakan non-farmakologis untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya kompres dingin pada dahi, pijat punggung atau leher. 5. Bantu pasien dalam ambulasi dengan kebutuhannya. 6. Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian terapi. 2. Pada 9 Mei 2016, diagnosa yang kedua. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan kriteria hasil mukosa bibir lembab. Dari rumah sakit bisa diambil 2/3 porsi. Intervensi. 1. Beri makan dalam porsi sedikit tapi sering. 2. Motivasi pasien untuk menghasilkan makanan. 3. Beri higien oral sebelum dan sesudah makan. 4. Awasi pemasukan diet. 5. Kaji ulang pola makan pasien. 6. Berikan diet makanan ringan tambahan yang disukai pasien. Dan 7. Kolaborasi dengan ahli gizi.
dan 3. 29 Mei 2016, diagnosa yang ketiga. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal. Dengan kriteria hasil, aktivitas dapat dilakukan secara mandiri. Intervensi: 1. Observasi kegiatan umum. 2. Kaji pasien. 3. Bantu pasien dalam melakukan aktivitas. 4. Beri support kepada pasien. 5. Anjurkan keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. 6. Instruksinya pasien tentang teknik penghemat energi. Dan 7. Beri dorongan untuk melakukan aktivitas atau perawat diri kepada pasien. Berikut saya masuk dengan implementasi keperawatan. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan atau implementasi didasarkan atas intervensi yang disusun sebelumnya. Maka tindakan untuk diagnosa: 1. Tindakan keperawatan yang telah dilakukan adalah melakukan pengkajian dan menanyakan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengajarkan teknik nafas dalam memberikan tindakan non-farmakologis, teknik nafas dalam memberikan tindakan yang memberikan pijatan pada pundak, memberikan obat oral, dan sebagainya. Pelaksanaan tindakan ini juga berdasarkan diagnosa atau intervensi di atas. Maka, tindakan keperawatan yang dilakukan untuk diagnosa ke-1, 2, dan 3 adalah melakukan dalam pemeriksaan TTV dan menanyakan keluhan pasien dan memberikan intervensi data-data tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi keperawatan. Untuk diagnosa pertama, gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakarnial dengan kriteria hasil tekanan darah dalam batas normal yaitu 130/90 sampai 140/95 mg. Untuk data subjektif, pasien mengatakan pada perawat bahwa kepala pusing, masih didapatkan tekanan darah tinggi yaitu 150/95, sehingga masalah keperawatan teratasi sebagai dengan penulis memonifikasi peluang, yaitu dengan memberikan ruangan dan suasana yang tenang bagi si pasien agar si pasien nyaman dengan cara membatasi pasien. Diagnosa kedua yaitu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Diagnosa ketiga yaitu intoleransi aktivitas kebutuhan dengan kelemahan fisik. Hasil yang penulis menerapkan yaitu pasien dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal. Pasien bisa berganti posisi tidur dengan cara miring, ekstremitas atas dan bawah sudah bisa digerakkan secara benar dengan pasien.